Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu laju reaksi. Jadi laju reaksi ini merupakan salah satu materi di semester 3 atau kelas 11 ya. Sengaja kita masuk ke pengertian apa itu laju reaksi ya. Kita sering nanti istilah laju reaksi ini disamakan dengan kinetika kimia, atau bahkan kalau di fisika juga laju itu sama dengan kecepatan, di kimia pun juga demikian. Nanti laju sama dengan kecepatan reaksi. Jadi nanti kalau Anda membaca beberapa literatur ya, laju reaksi, kecepatan reaksi, atau kinetika kimia. Sebetulnya antara laju dengan kecepatan jelas Anda di fisika sudah tahu perbedaannya, tapi di sini laju reaksi dengan kinetika kimia ini yang saya bahas. Jadi kalau laju reaksi itu menggambarkan seberapa cepat reaksi itu berlangsung dari reaktan menjadi produk. Jadi reaksi itu ada yang reaksi yang sangat cepat, reaksi yang cepat, reaksi lambat, reaksi yang sangat lambat. Misalnya aja kalau kita punya petasan meledak, itu kan reaksi yang sangat cepat. Misalnya lagi nasi membusuk, itu bisa kategori lambat. Kita mereaksikan misalnya aja meneteskan air aki pada suatu logam atau pada batuan, itu reaksinya lambat. Nah, reaksinya cepat, tetapi kalau misalnya aja kita memasukkan logam ke dalam air cuka misalnya, itu reaksinya lambat. Atau kalau terjadi perkaratan besi misalnya, berarti reaksinya malah sangat lambat. Nah ini kita bahas di laju reaksi terkait dengan waktu cepat-cepat. Sedangkan kinetika kimia ini lebih, selain pada laju reaksi itu, kita juga memperhatikan mekanisme-mekanisme atau tahapan-tahapan reaksinya. Sehingga secara pengertian nanti laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi per satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nanti yang diukur atau yang jadikan variabel yang diukur dalam laju reaksi ini adalah konsentrasi, baik konsentrasi dari laju reaksi maupun konsentrasi dari produk. Nah, kalau kita sedikit kembali apa pengertian konsentrasi, saya nggak akan membahas karena kita bahas di kelas 10 pada implementasi konsep mol, bahwa konsentrasi nanti didefinisikan banyaknya mol zat terlarut di dalam suatu larutan, yaitu dalam satu satuan volume larutan yang dirumuskan dengan M sama dengan N per P, atau sering juga dijabarkan M sama dengan W per MR kali 1000 per P. Massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikalikan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Baik, ini pengertian dasarnya dulu. Jadi di dalam laju reaksi, tadi sudah saya sebutkan, yaitu menyatakan perubahan konsentrasi zat-zat yang terlibat di dalam suatu reaksi per satuan waktu. Kalau dirumuskan, V sama dengan delta konsentrasi per T. Perubahan konsentrasi per satuan waktu dapat diterjemahkan sebagai pengurangan konsentrasi per reaksi atau penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Dalam satu reaksi, kalau kita ingat pada konsep mol ya, penerapannya perhitungan kimia, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Karena ini nanti dalam volumenya volume, sehingga perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, perbandingan koefisien nanti juga menunjukkan perbandingan
laju perubahan dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Jadi kalau misalnya jadi misalnya secara umum kita gambarkan begini. Kalau kita punya reaksi, antara pereaksi R menghasilkan produk P, yang masing-masing koefisiennya M dan N. Maka untuk menyatakan laju, kita dapat mendefinisikan laju itu berkurangnya perubahan konsentrasi per reaksi per perubahan waktu dalam satu satuan waktu tertentu. Atau laju reaksi itu sama dengan perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi ini sudah saya berikan keterangan delta R apa, delta P, delta R per delta P. Jadi laju pengurangan konsentrasi molar suatu reaksi dalam satu satuan waktu. Sedangkan delta P penambahan konsentrasi molar salah satu reaksi, maaf ini mestinya hasil reaksi ya, dalam satu satuan waktu. Ini produk ya, maaf. Ini produk. Nah, nanti di dalam laju reaksi satuannya adalah mol per liter per detik. Atau karena mol per liter itu adalah molar, maka satuan dari laju adalah molar per detik atau molar detik pangkat -1. Secara umum, kalau misalnya saja saya punya, kalau digambarkan grafiknya dalam satu reaksi, kalau misalnya pereaksi itu A dan hasil reaksi itu B, maka zat A itu awalnya konsentrasinya sangat tinggi, lama-kelamaan semakin berkurang, atau bahkan dapat habis. Sebaliknya zat B awalnya tidak ada atau sangat sedikit, kemudian bertambah menjadi sangat banyak. Ini gambaran grafiknya. Misalnya aja kita memiliki reaksi antara gas N2 dengan gas H2 menghasilkan NH3. Maka laju reaksi nanti dapat diberi pengertian yaitu laju penambahan konsentrasi NH3 yang di ruas kanan atau laju pengurangan konsentrasi gas N2 dan gas H2. Rumusannya secara nanti menurut hukum laju reaksi bahwa perbandingan laju dari suatu laju reaksi nanti akan sebanding dengan koefisiennya. Jadi perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan konsentrasi. Nah, perbandingan zat yang terlibat ini sebenarnya adalah berbanding dengan koefisien. Jadi misalnya kita memiliki zat A bereaksi dengan zat B menghasilkan zat C dengan zat D, masing-masing koefisiennya A, B, C, D kecil, maka kita dapat menyatakan rumusan laju reaksi A dibanding laju B dibanding laju C dibanding laju D itu sama dengan A dibanding B dibanding C dibanding D. Atau kalau kita tuliskan seperti ini. Jadi min seper A. Ya, ini diferensial karena agak sulit kita membaca, Anda belum mempelajari diferensialnya, maka secara sederhana saya ubah. Jadi besarnya laju itu akan sama dengan min A kali delta A per delta T. Sama dengan min seper B kali delta B per delta T, sama dengan seper C kali delta C per delta T, ataupun sama dengan seper D kali delta D per delta T. Ini rumusannya laju, jadi menyatakan perbandingan laju masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi itu sebanding dengan koefisiennya. Kemudian kita masuk ke laju tumbukan, perhatikan gambar yang pertama ini. Jadi gambar ini pertama tadi kan bertemu, kemudian menjadi berubah. Awalnya dua bulatan, kemudian dua bulatan warna merah, yang satunya bulatan warna coklat, bertabrakan, ketemu, akhirnya bergabung yang satu merah, yang satu coklat, ini juga merah dan
coklat. Perhatikan yang kedua ini tidak bergabung, jadi kembali menjadi awal. Jadi setelah tabrakan, yang satu tetap coklat, yang satu tetap merah. Kalau ingin tahu sebelumnya, perhatikan saja ini. Jadi tabrakan tapi nggak terjadi apa-apa. Nah, kalau gambaran yang pertama tadi itu terjadi reaksi. Gambaran yang kedua tidak terjadi reaksi. Padahal keduanya itu terjadi tabrakan atau tumbukan. Nah, dalam satu reaksi, kalau digambarkan tadi, gambaran tadi seperti ini. Jadi dia tidak mencapai puncak. Nah, ini gambaran yang kedua. Jadi dalam satu reaksi itu tidak hanya sekedar tabrakan atau tumbukan. Saya menggunakan istilah tumbukan atau tabrakan sama ya. Sedangkan yang pertama tadi terjadi. Jadi ini gambaran yang pertama. Terjadi kemudian akan menghasilkan ini. Nah, ini namanya reaksi sempurna. Jadi dalam suatu reaksi yang tidak sempurna itu terjadi tumbukan, tetapi tumbukan yang tidak efektif. Sedangkan reaksi yang sempurna itu tumbukannya efektif. Apa itu tumbukan efektif? Yaitu tumbukan yang mencapai, kalau dalam grafik tadi mencapai puncak grafik yang nanti kita sebut dengan energi aktivasi. Jadi suatu reaksi itu terjadi, akhirnya suatu bereaksi menghasilkan produk hasil itu harus tercapai suatu energi aktivasi ini. Sehingga di dalam nanti dengan teori tumbukan dapat menjelaskan berbagai faktor ya. Jadi dalam suatu reaksi itu terjadi minimal ada dua syarat. Yang pertama antara zat-zat yang terlibat itu terjadi tumbukan atau tabrakan. Syarat mutlak, kalau nggak terjadi tabrakan nggak mungkin terjadi reaksi begitu. Yang kedua tidak hanya sekedar tabrakan, tapi harus terjadi tabrakan yang efektif, ya tabrakan yang tepat. Nah dalam hal ini yang dimaksud dengan tumbukan yang tepat itu, tumbukan itu harus mencapai ada energi yang mencapai energi aktivasi. Energi aktivasi itu energi minimal yang harus dimiliki oleh suatu reaksi sehingga akan terjadi suatu reaksi. Jadi kalau digambarkan, kalau kita kembali ke bab sebelumnya termokimia, kalau ini bereaksi, ini produk ya, ini bereaksi, ini produk. Jadi bereaksinya dari sini, ini gambarannya kurang tepat PR-nya ya. Baik, ini ada dua titik. Reaksi endoterm yang kiri itu reaksi eksoterm. Ini kan produknya memiliki energi lebih rendah, artinya delta H negatif. Hanya berjarak hanya delta E-nya sekian ini. Jadi P min R. Sedangkan reaksi endoterm ini produknya juga delta E, ini kan R min P. Kan hanya sekian ini. Kelihatannya rendah, tetapi tidak semudah itu untuk tercapai reaksi. Reaksi antara reaksi-reaksi itu hanya dapat terjadi apabila mencapai ini, energi aktivasi. Kalau nggak mencapai energi aktivasi tidak terjadi. Artinya, meskipun suatu reaksi itu reaksi eksoterm, jadi meskipun suatu reaksi eksoterm, dia harus mencapai titik EA dulu, baru dia menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan itu lebih banyak, lebih besar daripada reaksi awalnya. Jadi sekali lagi bahwa satu reaksi dapat terjadi selain tadi tumbukan harus mencapai dulu energi aktivasi. Meskipun secara hitung-hitungan termokimia delta H-nya itu cukup kecil. Tetapi untuk terjadi reaksi tidak cukup delta H, tetapi adalah EA ini yang harus dicapai. Itu ya, jadi itu energi aktivasi. Jadi di dalam teori tumbukan nanti dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi pada laju reaksi. Ini ada beberapa yang saya sampaikan bahwa laju reaksi tahap tertentu berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi yang diperlukan. Jadi artinya nanti kalau nanti kita bahas pada faktor yang menentukan laju reaksi ya.
Yang kedua, bahwa di dalam satu hukum laju reaksi secara keseluruhan ditentukan oleh urutan tahap-tahap atau mekanisme untuk mengubah reaksi menjadi produk. Nah, yang terakhir ini aja, bahwa secara keseluruhan suatu reaksi itu ditentukan oleh tahap reaksi yang paling lambat. Maksudnya gini, mungkin selama ini kita menuliskan reaksi persamaan reaksi itu kan yang sangat sederhana. Tapi sebenarnya reaksi itu tidak sesederhana itu. Terjadi pemutusan, kemudian bereaksi dengan zat lain dulu, baru zat lain ini dilepaskan, reaksi lagi, baru menghasilkan. Ada tahap-tahap reaksi itu namanya. Nah, tahap yang dalam menentukan laju reaksi itu adalah tahap yang paling lambat. Bagaimana yang dimaksudkan? Misalnya saja begini, ada 5 orang misalnya secara estafet akan membawa batu bata misalnya. Jadi orang pertama dari titik A ke titik B, orang kedua dari titik B dan ke C dan seterusnya. Berarti kan sampai titik, kalau 5 orang berarti titik F ya. Misalnya saja orang A itu mengambil batu bata dari titik awal menuju ke titik B. Itu sangat cepat. Orang kedua juga demikian, menerima dari A, dari orang pertama, dia akan membawa ke titik C, sangat cepat. Orang ketiga pada titik C, itu sebelum membawa batu bata tadi, misalnya batu bata dilihat dulu, ini yang utuh atau enggak, cuil atau enggak. Kemudian ya dilihat berbagai macam sifatnya, dicatat. Setelah selesai baru dia membawa ke orang yang keempat, ke titik D. Orang dari titik D ya santai aja membawa gitu ke titik E. Orang kelima dari titik E sangat cepat membawa ke titik akhir, titik F. Kalau hanya dilakukan sekali kan hanya kelihatan nggak masalah. Tapi misalnya ada 100 batu bata, orang yang pertama tadi membawa batu bata sangat cepat, diterima orang kedua sangat cepat, tetapi oleh orang ketiga itu diterima tapi ditumpuk. Belum diamati, belum dianalisis. Akhirnya terakhir, seberapa cepat 5 orang ini bisa membawa batu bata dengan sistem estafet seperti ini, sangat tergantung pada orang yang ketiga tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tahu maksud saya, misalnya dia kan numpuk di situ ya, sambil tiduran dan sebagainya. Ya, semakin meskipun 4 orang ini bekerja sangat cepat, tapi hasil akhir nggak akan selesai. Itulah nanti dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya aja Anda berkolaborasi dengan berbagai faktor dengan orang lain, Anda harus memperhatikan seberapa cepat suatu pekerjaan itu akan selesai. Yang perlu diperhatikan adalah mana yang paling lambat. Yang paling lambat inilah yang perlu dibantu supaya nanti menjadi lebih cepat. Jadi secepat apapun orang pertama, orang kedua, orang keempat, orang kelima, sangat tergantung kecepatan dari orang utama. Jadi kalau secara filosofi, seberapa cepat suatu pekerjaan kita lihat tahap yang paling lambat. Jadi orang seperti ini jangan dimusuhi malahan. Jadi harus dibantu supaya bisa mengimbangi. Kalau kita punya teman, misalnya ada teman yang sangat delawer, ya jangan dimusuhi. Kita didik bagaimana supaya bisa mendukung. Jadi kalau Anda berlima, seperti yang saya gambarkan tadi, semayanan gitu, janjian, nanti kita akan bekerja jam 5 ya, kumpul. Nanti sampai jam berapa selesai? Nah, jam 5, 4 orang sudah kumpul. 1 orang belum datang, baru datang jam 10. Kapan selesai? Ya setelah jam 10. Nggak mungkin bisa selesai sebelum jam 10, karena 5 orang memiliki tanggung jawab masing-masing, dan 1 orang tadi belum datang. Jadi 4 orang yang sangat cepat, sangat disiplin, akan sangat tergantung pada 1 orang yang sangat lambat tadi. Ini dalam reaksi kimia juga demikian nanti. Jadi dalam suatu reaksi yang memiliki beberapa tahap reaksi akan sangat tergantung pada tahap reaksi yang paling lambat. Saya langsung ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi reaksi itu ada yang sangat
cepat, lambat, dan sangat lambat. Jadi misalnya kalau Anda punya petasan atau air mancur, seperti gambaran saya tadi, itu reaksi yang sangat cepat. Reaksi yang sangat cepat, reaksi-reaksi seperti itu kita katakan sangat cepat. Tapi misalnya aja kita memiliki air aki, kita teteskan pada batu atau pada logam. Nah, itu kategori reaksi cepat. Tapi kalau yang kita teteskan bukan air aki, tetapi misalnya air cuka kita teteskan pada logam misalnya, itu juga terjadi reaksi. Atau kalian memiliki nasi semalam membusuk, berarti reaksinya reaksi lambat. Ada juga misalnya perkaratan besi atau menguningnya daun, itu berarti reaksi yang sangat lambat. Nah, ini yang kita ukur dalam laju reaksi. Nah, laju reaksi tentunya dipengaruhi yang pertama, ini bukan pengaruh, tapi kalau secara alami, zat-zat ini akan memiliki sifat untuk bereaksinya cepat, lambat, sangat cepat, atau sangat lambat. Misalnya bensin, ini apabila wujudnya cair, maka terbakarnya perlahan. Tapi kalau wujudnya gas, sangat mudah terbakar, bahkan eksplosif, seperti ledakan. Kemudian ada juga larutan yang dapat bercampur apabila dikocok, ini menjadi sangat cepat. Fosfor putih mudah terbakar di udara, tapi fosfor merah stabil di udara, dia tetap utuh. Nah, ini namanya sifat alami. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu reaksi itu sejenis, misalnya zat A direaksikan dengan zat B. Bagaimana supaya cepat? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 4 faktor yang mempercepat, misalnya zat A tadi direaksikan dengan zat B supaya menjadi zat C dan zat D. Ada 4 faktor, meskipun ini saya tuliskan ke 5, tapi sebetulnya yang keempat, yang satu nanti bisa menerangkan atau diterangkan oleh 2 faktor sebelumnya. Jadi 4 faktor ataupun 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi bereaksi, yang ketiga suhu, yang keempat, nah ini yang tekanan, karena tekanan nanti ini mempengaruhi suhu dan konsentrasi, sehingga sebetulnya sudah dijelaskan di bagian B dan C. Dan yang terakhir adalah katalis. Kita bahas satu persatu luas permukaan. Bagaimana yang dimaksud luas permukaan? Jadi misalnya aja begini. Saya memiliki kotaan ya, tahu misalnya, tahu. Atau kalau kita itu punya kotak seperti ini misalnya. Ini luas permukaannya berapa? Misalnya ini masing-masing sisi ini panjangnya 3 cm. 3 kali 3 berarti 9 cm persegi ya. Ini luas permukaannya kan cukup kita hitung begini. Ini kan sama, ini bentuknya kubus, berarti atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Maka luasnya cukup kita hitung 9 kali 6. 54 cm persegi. Tapi kalau misalnya aja kotak ini saya belah begini. Saya belah jadi 2 begini ya. Secara prinsip bagian atas ini kan tetap, bagian bawah tetap, bagian depan tetap, bagian belakang juga tetap. Tetapi bagian kiri dan kanan bertambah. Ini tetap, tapi tadi ada belahan. Nah, berarti kan ada tambahan sisi. Anda bayangkan saja misalnya aja arang. Atau kalau ini saya gambarkan ini tahu gitu. Atau ini arang besar, bongkahan. Kalau itu dibakar, yang terbakar kan hanya bagian luar, bagian permukaan. Tetapi kalau itu kita buat kecil-kecil, jadi ukurannya semakin kecil, misalnya awalnya bongkahan begini, arang, kemudian kita pecah jadi 4. Berarti kan luas permukaannya bertambah seperti ini. Jadi ini bagian yang sana, belakang, kemudian depan ini, atas, bawah ini kan tetap. Tetapi yang berubah adalah yang ini. Kemudian ininya juga berubah, depan belakangnya ya, maaf ini kan 4, ini depan belakangnya berubah, dan juga kiri kanannya juga bertambah. Jadi semakin luas permukaan untuk sejumlah yang sama ya, semakin banyak kemungkinan terjadinya bidang sentuh untuk terjadi reaksi. Karena semakin banyak terjadinya bidang sentuh, tentunya akan meningkatkan kemungkinan terjadi tumbukan dengan zat lain. Karena semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan, juga semakin kemungkinan terjadi reaksi. Ini penjelasannya dari luas
permukaan. Jadi dengan adanya luas permukaan, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya reaksi. Sehingga secara umum bahwa semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun semakin cepat. Gambarannya Anda perhatikan aja orang bakar sate begitu ya. Yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi itu berarti kan banyak zat yang terlarut di dalam suatu larutan. Semakin banyak zat yang ada di situ, tentunya semakin banyak kemungkinan tumbukan. Semakin banyak tumbukan, tentunya semakin banyak tumbukan yang efektif, yang menghasilkan suatu reaksi. Sehingga secara umum bahwa semakin besar suatu konsentrasi, semakin besar laju reaksi. Hanya saja ini belum saya jelaskan, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, bahwa untuk menghitung menentukan laju reaksi itu tidak dapat kita hanya sekedar secara stoikiometri dari persamaan reaksi, tapi nanti harus melalui suatu percobaan. Dan yang kedua, bahwa untuk menentukan rumus laju reaksi kita hanya cukup berpatokan pada konsentrasi dari reaksi. Kita nggak lagi memperhatikan reaksi produk. Kalau lajunya kita membandingkan di awal tadi saya sebutkan perbandingan koefisien, tetapi untuk menentukan lajunya kita hanya tergantung pada konsentrasi reaktan. Yang ketiga suhu. Jadi semakin tinggi suhu yang kita gunakan pada suatu reaksi, semakin banyak terjadinya suatu gerakan, yaitu meningkatkan energi kinetik, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan. Dan tekanan ini tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya dengan adanya tekanan ini kalau itu dilakukan pada konsentrasi tetap, maka akan memperkecil volume. Sebaliknya kalau dilakukan pada volume yang tetap akan memperbesar konsentrasi. Dengan memperbesar konsentrasi, jadi ini kan berarti kan sama saja semakin banyak terjadinya tumbukan. Semakin banyak tumbukan, maka akan memperbesar laju reaksi. Dan yang terakhir katalis. Jadi katalis kalau sehari-hari kita sebut dengan mak comblang ya. Mak comblang itu perantara. Mungkin sekarang sudah nggak ngetren karena memang sudah Anda banyak nggak perlu perantara, Anda sendiri sudah berani begitu. Kalau orang dulu kalau mau Mesir lawan jenis gitu kan nggak berani bilang sendiri, maka membutuhkan bantuan orang lain ini yang namanya mak comblang. Dia terlibat dalam suatu reaksi, tetapi dia nanti tidak menentukan hasil reaksi. Jadi di akhir reaksi dia akan keluar. Katalis mungkin yang Anda kenal, yang sudah Anda pelajari pada pelajaran biologi, yaitu enzim. Karena enzim itu adalah, atau sebetulnya adalah biokatalis, katalis yang terjadi pada makhluk hidup. Katalis didefinisikan sebagai suatu zat yang mampu mempercepat reaksi. Apakah tanpa katalis tidak dapat bereaksi? Dapat, tetapi lambat. Jadi dia sifatnya mempercepat. Dan juga katalis ini sifatnya khas. Kalau Anda kenal misalnya enzim amilase, ini kan hanya berada pada air ludah dan mengubah dari amilum menjadi glukosa. Jadi dia tidak bisa mengubah misalnya sukrosa begitu untuk diubah, nggak bisa. Yang dapat diubah adalah amilum. Nah, nanti katalis ada dua macam, yaitu katalis aktif, dia terlibat langsung, tetapi nanti tetap di akhir reaksi itu didapatkan kembali utuh. Jadi dia membantu setelah itu keluar. Yang kedua nanti katalis pasif, yaitu dia hanya sebagai tempat sebetulnya. Misalnya aja serbuk nikel pada pembentukan amonia. Nah, ada yang berlawanan dengan katalis, nanti kita sebut dengan inhibitor. Jadi inhibitor ini adalah suatu zat yang memperlambat reaksi. Bagaimana katalis itu bekerja? Saya berikan gambaran seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ini garis merah, ini reaksi yang tidak sempurna, yang satunya reaksi yang sempurna. Jadi tadi seperti gambaran tadi, ini E0 energi awal, ini energi akhir, dan ini energi aktivasi. Bagaimana dia bekerja? Nah, ini kan nggak mencapai. Sulit.
karena energinya sangat tinggi. Jadi energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan oleh reaksi agar dapat berjalan dan menghasilkan perubahan. Misalnya gambarannya seperti ini. Jadi kalau ini tanpa katalis, energinya kan A-nya kan sekian ini, sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi saya gambarkan sulit untuk mencapai. Ini yang saya gambarkan yang membutuhkan katalis, tapi banyak juga reaksi-reaksi yang tanpa katalis. Ini yang membutuhkan katalis. Sulit untuk mencapai energi aktivasi. Tapi kalau misalnya aja ini pada reaksi ini, jadi katalis itu sifatnya begini. Dia menambah tahap reaksi. Tetapi meskipun menambah tahap reaksi, masing-masing EA-nya itu rendah. Berarti kan ini EA-nya lebih rendah daripada EA yang kiri. Sehingga membutuhkan energi yang rendah, kemudian dia energi yang dilepaskan nanti digunakan untuk EA yang berikutnya. Secara total ini tingginya kan sama-sama membutuhkan energi sekian. Tetapi secara awal, jadi kalau kita hitung ini delta H, gambar kiri dan kanan itu sama gambar EA-nya. Tetapi energi aktivasi yang dibutuhkan awal itu berbeda. Ini EA yang kanan itu rendah. Karena sekian, cukup rendah. Jadi itu fungsinya. Jadi nanti kalau ada buku gambaran ini kemudian ini menjadi rendah, itu nggak benar ya. Jadi ada tahap-tahap menambah tahap. Hanya aja secara akumulasi yang atas, EA-nya itu semakin rendah. Baik, saya rasa penjelasan itu nanti untuk temuan berikutnya kita akan membahas bagaimana menyatakan laju reaksi, baik berdasarkan perubahan konsentrasi merupakan perubahan suhu, dan nanti juga kita akan membahas bagaimana tingkat reaksi itu menjadi cepat, sangat cepat dengan perubahan reaksinya, itu nanti dihubungkan dengan order reaksi, dan kekhasan dari suatu reaksi itu konstanta. Jadi mengapa misalnya aja kita sama-sama punya makanan ketela dengan misalnya aja misalnya sudah jadi misalnya jenang misalnya ya, atau beras ketan dengan jenang sama-sama bahannya sama, tetapi kalau sudah jadi jenang kok misalnya basinya lama. Ini terkait dengan konstanta laju reaksi, tapi nanti kita bahas. Jadi bagaimana kita menentukan ini secara kuantitatif ketiga hal ini bersama laju reaksi, order reaksi, dan konstanta laju reaksi. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya rasa itu ya. Mungkin terima kasih atas perhatian Anda, dan silakan nanti Anda berlatih. Dari selain nanti akan saya share latihan soal untuk memperdalam, dan berikutnya nanti saya harapkan bisa belajar materi berikutnya. Dan jika memang pada materi tadi ada beberapa hal yang ada bermasalah, kurang paham, silakan nanti kontak saya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Marilah kita tutup bersama pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.